1.000 plus penonton hari ini. Rasa syukur seperti 1 juta. Yang pasti kita bersyukur, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk para penonton Indonesia yang sudah menonton, beli tiket ke bioskop. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembuka lagi untuk teman-teman yang lain berbondong-bondong lagi ke bioskop untuk nonton film Indonesia gitu. Buat saya seneng sih, happy banget gitu karena apa yang kita kerjakan mendapatkan apresiasi. Buat opening day sama opening weekendnya kan cukup cepet ya dan tinggi banget gitu. Di luar ekspektasi atau sesuai bayangan seperti itu? Di luar ekspektasi sih, karena kalau untuk angka saya nggak pernah punya patokan ini angkanya akan berapa gitu. Cuman kalau misalnya memang melihat responnya, waktu kita sneak preview, waktu kita premiere, waktu kita ada beberapa memilih penonton secara random untuk mengetahui reaksi mereka, memang reaksinya luar biasa gitu. Tapi kan apakah itu nanti ketika dipasang untuk umum orang akan seheboh itu untuk nonton, kita nggak pernah tahu. Jadinya ya begitu opening day-nya bisa menjadi opening day yang nomor 1 di tahun 2024, 200.000 penonton lebih, itu buat saya cukup lega gitu. Terus dalam 4 hari menembus 1 juta, itu tambah senang sih, tambah bersyukur gitu. Kalau kamu sempat nyangka nggak sih dengan pencapaian ini sendiri awalnya? Ya sama kayak Vina, kalau untuk angka saya nggak pernah punya patokan dan pengennya berapa, tapi melihat hasilnya dari pertama, kalau buat saya, buat kita ya, itu hasilnya sangat-sangat kita senang gitu nontonnya, dan kita bangga gitu bisa terlibat dalam film ini. Jadi ketika hasilnya seperti ini sekarang, ya nggak ada lain selain bersyukur sih. Box office kan bukan Vino nih udah pernah 6 juta, udah pernah 5,8 juta juga. Apakah ini masih punya makna khusus dalam rekam jejak? Ya pastinya seneng banget gitu ketika film kita diapresiasi. Karena kan sebetulnya sebuah karya itu harus bisa dinikmatin gitu. Karya seni yang nggak menemukan penikmatnya juga nggak akan menjadi apa-apa gitu. Tapi kan memang kalau untuk sebuah film remake itu kan bisa jadi kayak buah si malakama ya. Ketika kita promosikan awal tuh yang anti dengan film remake itu luar biasa gitu. Remake lagi bosen gitu kan. Tapi kalau misalnya kita melihat secara data gitu, mungkin yang nonton film Pimak ini banyak jumlahnya di Indonesia. Tapi yang belum nonton mungkin lebih banyak lagi gitu. Sama kayak waktu kita merilis Miracle in Cell No. 7, saya mungkin jadi salah satu orang yang ngapain sih di remake lagi, film itu udah bagus banget, nggak perlu lah di remake lagi gitu. Kalaupun mau di remake, pilihannya harus cuma satu, harus bikin yang lebih bagus gitu. Akhirnya kita buat ya, deg-degan sekali gitu penonton, respon orang belum nonton itu kan kayak underestimate gitu, pesimis gitu. Tapi begitu kita nonton, ternyata kita menemukan market baru gitu di Indonesia yang bisa dibilang ini jadi satu celah lagi buat industri film kita untuk mengumpulkan pundi-pundi uang gitu. Kayak misalnya kayak kemarin kita nonton di premiere, hampir semuanya udah pernah nonton Pimak. Begitu kita ke Bekasi gitu, ada rombongan ibu-ibu, dia booking sampai 4 studio dan mereka semuanya saya tanya nggak ada yang pernah nonton film Pimak gitu. Jadi mereka seperti menonton film ini kayak film baru gitu. Dan berarti tren ini memang berjalan gitu. Pola ini berjalan, dan ketika yang nonton pun sudah pernah nonton film originalnya merasa, oh ini ternyata kalau di film Indonesia diadaptasi bisa menjadi sesuatu yang baru. Terutama buat orang yang malas baca subtitle, nggak usah baca subtitle Thailandnya. Jadi buat saya, apapun alasan orang menonton film ini, kita bersyukur banget, terima kasih banget. Gak ada film yang sempurna sih, pasti ada kekurangan kelebihannya, tapi paling tidak film ini bisa menghibur gitu. Ada nazar nggak kalau misalnya tembus 5 juta mau ngapain? Nggak berani, ntar ditagih. Tapi sebetulnya nggak ada nazar khusus sih, cuman kita waktu itu pernah ngomong, kita 1 juta aja kita udah seneng banget, ntar 1 juta kita doa bareng yuk, kita berbagi sama anak-anak yatim gitu kan. Dan ternyata, tapi kita nggak pernah tahu itu terjadi atau enggak gitu. Dan ternyata
kejadian dan akhirnya diingetin, kita waktu itu pernah ngomong, kita pernah mau ini gitu. Dan Falcon juga selalu punya ide seperti itu, berbagi. Ya udah, akhirnya hari ini siapa yang bisa datang ke sini kita selamatan sama teman-teman media, karena berita film ini kan juga diberitakan dari awal tuh dari teman-teman media semua gitu, teman-teman media yang menyambung karya kita kepada penonton. Jadi selain mengucapkan terima kasih kepada cast dan kru, saya juga mewakili teman-teman lain mengucapkan terima kasih banyak buat para media yang tanpa kalian film ini nggak akan sampai ke mata penonton gitu. Dan mudah-mudahan doa dari teman-teman semua dan teman-teman anak-anak yatim ini bisa membuat kita bisa lebih bersemangat lagi untuk berkarya, bukan cuma di Kangmak tapi untuk film Indonesia. Dengan sambutan positif ini jadi tertarik buat main film remake dari IP Thailand lain nggak sih? Karena kan IP Thailand banyak banget yang populer di Indonesia ya. Saya sih nggak bisa milih ya, tapi ada beberapa film remake yang memang saya mau ambil gitu. Karena kadang-kadang saya ngambil film itu bukan cuma kayak wah ini remake pasti box office, nggak juga. Saya pernah main juga yang nggak box office gitu. Tapi saya milih yang ini menyenangkan gitu. Kadang-kadang kita dapat film biopik, beberapa kali biopik, kita pengen sesuatu yang menyenangkan, dibuatnya menyenangkan dan bisa menyenangkan banyak orang, nggak terlalu segmented gitu. Kalau biopik itu kan segmented gitu. Terus horor sekarang lagi banyak, tapi horor apa sih yang orang lagi suka dibalut sama komedi gitu. Jadi kadang-kadang pasti setiap aktor, setiap filmmaker pengen karyanya itu juga dibuat dengan senang-senang untuk menyenangkan orang banyak gitu. Ya mungkin kalau misalnya ditanya kapok atau enggak sih nggak kapok sih ya, cuman kalau misalnya ditanya mau film remake apa lagi nggak tahu sih. Karena kan film remake itu saya kurang tahu gimana cara prosesnya, mereka beli rights-nya itu dan dari misalnya di Indonesia ada beberapa PH semuanya mengajukan, dan PH-nya itu kalau misalnya kayak PIMAK ini dari GDH kalau nggak salah, dia akan memilih gitu siapa PH yang akan dia kasih rights-nya dan track record-nya, bahkan sampai pemainnya sekalipun nggak bisa gitu. Misalnya kayak Falcon aju nama saya, udah pasti bisa, nggak bisa. Falcon harus kirim namanya itu ke mereka akan search saya tuh siapa, Marsha tuh siapa, dan pemain ini tuh siapa gitu, untuk bisa mereka remake film ini. Ya alhamdulillah mereka setuju, ya udah. Tapi kalau spesifik IP Thailand, apakah dengan ini menandakan cukup menjanjikan itu? Karena kan kebanyakan sebelumnya IP mungkin Korea dan Hollywood gitu ya. Sebenarnya Thailand itu kan dulunya lebih booming di Indonesia dibanding Korea ya. Karena Thailand itu justru dulu horor-horornya itu luar biasa gitu. Bahkan saya ngefans sama Banjong, saudara Pimak itu bukan dari Pimak, justru dari film Shutter dulu. Dan saya nonton film Shutter gitu, dan kalau teman-teman lihat di ending film ini gitu, nanti kalau teman-teman nonton itu ada satu adegan itu sebetulnya kayak tribute untuk Banjong, untuk saudaranya di film Shutter gitu. Adegannya saya nggak bisa ceritain ya teman-teman lihat. Jadi ada satu adegan yang memang kita kayak tribute gitu untuk dia, karena dia udah membuat Pimak luar biasa. Dia juga salah satu penulisnya, dan penghargaan dari kita itu kita buatin satu scene adegan gitu yang sebetulnya itu tribute buat dia gitu. Cuman kita nggak pernah ngomong secara spesifik itu adalah untuk dia gitu. Itu sih sebenarnya yang kita lakuin di film Pimak ini. Waktu ada 1 juta gitu, kalian sebagai pasangan terus juga main, tuh gimana sih ngobrolnya, maksudnya rasa senengnya gimana gitu, taunya gimana? Seneng sih, seneng. Jujur kalau saya sih nggak mau terlalu meledak-ledak ya. Iya. Kayak kita nggak terlalu kayak euforia banget, bukan berarti nggak bersyukur ya, tapi kayak lebih dalam hati berharap ya ini hanya pembukaan aja, banyak lagi yang akan menyaksikan karya kita gitu. Ya kita bersyukur sih pasti. Benar. Dan apa namanya, kita kan main bareng ini kan nggak bisa dibilang paketan kemauan kita ya. Maksudnya gue mau main cuman pemainnya Vina sama Marsha, nggak bisa, karena secara manajemen beda, secara deal-dealan beda gitu. Beberapa kali ada tawaran main berdua, dia ambil, aku nggak ambil karena karakter cowoknya menurut aku kurang menantang. Begini gue sebaliknya. Dan ketika kita main film bareng dan diapresiasi banyak orang, itu jadi luar biasa sih, jadi seneng gitu. Karena mungkin banyak yang seneng kita main berdua, tapi mungkin ada banyak juga orang yang bosan, Vina Marsha lagi. Tapi di sisi lain, ya kita membuktikan gitu, ketika kita main berdua pun kita punya sesuatu yang ditawarkan untuk teman-teman, untuk film Indonesia gitu. Dan ini jadi film ketiga kita yang bareng dan box office gitu, dan kita seneng sih, maksudnya bukan cuman kayak orang bilang aji mumpung, tapi kita punya karya yang bisa diapresiasi sama teman-teman semua.
Tapi jadi naikin maaf nih, naikin nilai nggak sih, nilai harga? Pengennya sih gitu ya. Tapi enggak lah, yang penting saya film ini udah dapat 1 juta penonton, angka keramat ya. Kawaii ya, itu angka keramat gitu. Kayak 1 juta penonton tuh buat kita senang sih, kita happy banget. Oke Kak, terakhir dari aku, di medsos sudah mulai membanding-bandingkan nih jumlah penontonnya Miracle dengan Kang Mak ya. Kalau boleh berharap akan berakhir di 5 atau 6 juta penonton atau gimana? Sebetulnya kita tuh 1 juta penonton tuh juga nggak mikir sampai itu. Ini kan beda banget gitu ya. Pimak itu besar sekali di Thailand, tapi Miracle di Indonesia tuh jauh lebih besar sebenarnya. Miracle tuh fansnya jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya lihat dari track record pencapaian jumlah penontonnya itu, Pimak lebih banyak sedikit nih, Kang Mak lebih banyak sedikit. Tapi kita nggak pernah tahu gitu berhentinya di mana gitu. Karena kan ada film-film baru yang muncul, akan ada saingan-saingan horor yang baru lagi gitu. Jadi makanya kayak Marsha bilang, kita nggak mau terlalu euforia yang berlebihan, nggak mau yang terlalu gimana-gimana. Tapi kita bersyukur aja nih, kayak kemarin kita ngeliat di jam-jam awal, waduh penontonnya masih adem nih. Tapi begitu orang pulang kantor, tiba-tiba meludak. Hasilnya 250.000 penonton, kita baru tahu pagi ini tadi ketemu sama Erika gitu. Kita baru benar-benar tahu gitu. Kadang kita juga memantau dari teman-teman sosmed yang akun-akun kayak bicara box office gitu yang memantau jumlah penonton. Kita bahkan melihat itu gitu buat patokan, karena kita sama sekali kita nggak tahu jumlah penontonnya berapa. Dan begitu dapat harga jumlah segitu ya kita senang, happy gitu. Tapi kita nggak berani sih, saya paling nggak berani orang yang Sugir nih target segini, saya paling nggak berani sih.